Selamat datang di channel Menghela Napas, ruang curhat dan cerita di mana setiap desahan napas menyimpan kisah. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah-kisahnya, karena kamu tidak sendiri. Pagi di apartemen itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, tapi karena keheningan yang merayap pelan mengganti suara tawa Elan yang dulu memenuhi ruang. Elan yang baru berusia 2 tahun belum bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Tapi aku bisa melihatnya dari caranya memandang. Pandangan bingung saat Erik lewat tanpa menoleh. Tangan kecilnya terulur, hanya untuk berhenti di udara, karena ayahnya sudah melangkah pergi. Aku berjongkok di hadapannya. Elan, mau main sama mama? Ia mengangguk pelan, lalu berlari ke arah mainan tanpa suara. Biasanya ia akan mengoceh, menyebut-nyebut papa atau mobil-mobilan, tapi hari itu hanya hening. Siang itu, aku bergabung di rapat online yang sebenarnya tak terjadwal untukku. Erik duduk di meja utama, terlihat percaya diri dengan slide presentasinya. Ambisi besar, yang bahkan belum matang di atas kertas. Jadi, kalau kita eksekusi sekarang, kita bisa ambil momentum pasar sebelum kompetitor masuk, ujar Erik, nadanya meyakinkan. Arka mengangguk tipis di layar. Menarik, tapi saya tidak lihat breakdown risk assessment di sini. Itu bisa kita susun sambil jalan, jawab Erik cepat. Kita? Atau tim kamu? Arka menatap tajam. Erik, ini bukan soal ide bagus saja. Ini soal uang investor. Kalau tanpa data, ini bukan strategi. Ini spekulasi. Erik tersenyum kaku. Spekulasi adalah bagian dari bisnis. Betul, saut Arka tenang. Tapi di level ini, spekulasi harus dihitung, bukan dirasa. Keheningan mengisi ruang. Setiap argumen Erik seperti dibelah oleh pisau logika Arka. Proposal pendanaan ditolak mentah-mentah. Analisis kompetitor dangkal. Rencana mitigasi risiko tidak ada. Aku hanya mengamati. Dari nada suaranya, aku tahu Arka sengaja bicara langsung padaku. Jema, Arka menatapku dari layar. Sebagai CEO Smart Luxury, saya sarankan kamu minta tim kamu, termasuk Erik, matangkan rencana ini sebelum kita bicara lagi. Saya tidak akan bawa ini ke rapat grup, sampai semua pertanyaan saya terjawab dengan data, bukan asumsi. Erik menunduk sedikit, matanya dingin. Baik, ucapku pelan. Meski aku tahu, gengsinya baru saja disayat. Malamnya, Erik dan aku hampir tidak bicara. Kami hanya berpapasan di ruang keluarga saat aku membereskan mainan Elan dan dia mengambil laptop. Tiba-tiba PA Erik berdiri di depan pintu. Bu Gemma, ini ponsel Pak Erik, ketinggalan di mobil kantor tadi. Aku mengangguk pelan. Biar saya yang kasih. Baru saja ponsel itu berpindah tangan, ia bergetar. Satu notifikasi muncul di layar. Luna, besok aku yang pilihkan dasimu ya. Jari-jariku membeku. Napas tercekat. Malam itu, rutinitas membacakan cerita untuk Elan terasa seperti pijakan terakhir yang masih utuh di hidupku. Erik duduk di tepi ranjang. Suaranya datar, tanpa tawa. Elan hanya memandang, tak banyak bereaksi. Ketika buku ditutup, aku memberanikan diri. Besok kamu dinner sama klien dari Jepang? Tanyaku, mencoba terdengar ringan.
Iya, kenapa? Jawabnya pendek. PA-mu tadi koordinasi sama PA-ku. Katanya kliennya cuma 1 orang. Erik menghela napas panjang. Gema, tolong, jangan mulai lagi. Mulai sekarang aku tidur di kamar tamu. Aku tak membalas, hanya menatapnya. Dan entah kenapa, tatapan itu membuatnya gelisah. Setelah Erik pergi, aku duduk sendirian di ujung ranjang. Aku memandang foto pernikahan kami, lama sekali. Aku ingat hari itu. Matahari di taman belakang hotel memantulkan cahaya ke gaunku. Senyumnya, senyum Erik saat itu, begitu jujur. Seolah-olah seluruh dunia ada di pelukanku. Kem, aku mau ruang kerja di dekat dapur, biar gampang ambil kopi kalau stuck, katanya dulu sambil tertawa. Kami dulu tertawa karena hal-hal sederhana. Sepatu yang tertukar, panci gosong, sirup yang tumpah. Sekarang, kami saling menyakiti dalam diam. Aku tidak mengusir Erik, tapi sejak itu, hatiku tak lagi membuka pintu. Aku tetap berdiri sebagai istri, untuk anak kami, untuk Citra, untuk diam. Tapi aku tidak lagi ada di sana, sebagai wanita yang mencintainya. Dan diam-diam, luka itu tumbuh. Aku bangun pagi dengan mata bengkak. Aku duduk di mobil dengan kepala tertunduk. Dan yang menyadari itu hanya 1 orang, sopirku. Tanpa aku tahu, dia mengirim pesan pendek pada seseorang. Seseorang yang pernah memegang tanganku saat aku kecil jatuh. Seseorang yang tidak pernah berhenti menatapku, seolah aku satu-satunya bintang di langit malamnya. Esok harinya, Mama datang menyusulku saat makan siang. Ia duduk diam di kursiku, tanpa sepatah kata. Gema, katanya lirih. Kamu terlihat capek. Aku tersenyum, tipis dan terpaksa. Aku cuma kerja, Ma. Mama tidak menanyakan soal Erik. Ia terlalu pintar untuk itu. Ia hanya menggenggam tanganku erat sekali, lalu berbisik. Tidak semua luka harus kamu sembunyikan. Tapi kalau kamu memilih untuk menyimpannya, jangan sampai itu melukai dirimu sendiri. Sorenya, aku bertemu Yuni, kolegaku yang setia sejak awal aku membangun perusahaan ini. Ia tak berkata apa-apa, tapi saat aku menjatuhkan pulpen dan menunduk, ia langsung memungutnya. Dan dengan lirih, ia berkata, "Kadang orang pintar dan kuat pun butuh dikuatkan." Akhir pekan itu, aku memutuskan untuk tidak pulang ke apartemen. Aku membawa Elan ke rumah keluargaku. Mama dan Papa menyambut kami. Mereka tidak bertanya apapun tentang ketidakhadiran Erik. Keheningan mereka adalah pelukan yang paling jujur. Pagi-pagi sekali, ponselku bergetar. Nomor Singapura. Arka. Gema, kita perlu bicara. Kalau soal ekspansi, bukan. Arka memotong. Ini bukan soal kerjaan. Suaranya terdengar berbeda. Lebih berat, lebih gelap. Aku akan pulang. Bisa ketemu. Arka, maksud kamu apa? Ada hal yang harus kamu tahu, Gema. Dan kamu harus dengarnya dari aku, bukan dari Ani Mahir. Meninggalkan aku dengan rasa dingin, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan cuaca pagi itu.